Sobat Survivor dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama YouTube channel saya. Dan kali ini kita sedang ada di SP9. Ini adalah kunjungan ketiga saya mengunjungi SP9, dan kali ini di belakang saya adalah rumah dari Ibu Warti. Rumah Ibu Warti yang beberapa kali sudah kita kunjungi bersama tim. Nah, kemarin kita sempat membersihkan lahannya. Dan hari ini agendanya adalah kita akan menyerahkan donasi yang diserahkan oleh salah satu hamba Allah dari Hong Kong ya. Hong Kong di mana itu di daratan Cina sana ya, belum pernah ke sana juga. Jadi kemudian menyerahkan donasi sebesar 500.000 ke saya untuk menitipkan donasi sebesar 500.000 ke saya untuk saya teruskan ke Ibu Suwarti, Bu Warti ya. Dan Sobat Survivor, selain hari ini juga mengantarkan donasi, hari ini juga saya mengumpulkan bibit pisang dan juga daun katuk atau ya daun katuk lah, kayak orang bilang di sini tuh tanaman manis gitu, cangkok manis gitu ya. Itu ya, pokoknya seperti apa kunjungan kami, ikuti terus di Asian Survivor. Assalamualaikum. Ya, ramai ini dalamnya. Mas, namanya siapa? Hah? Iim. Kalau ini? Nur Azza. Duduk ya Bu ya? Oke. Jadi terima kasih Bu selalu menerima kedatangan kami. Jadi hari ini memang selain menjenguk Ibu, ternyata senang bisa ketemu juga dengan Mas Iim ya. Kebetulan libur. Oh libur. Ya. Berapa hari libur Mas? Insya Allah 1 bulan. 1 bulan. Oh setelah ujian semester ya? Iya. Nah, jadi kayak ujian gitulah ya. Jadi sudah istirahat pulang. Jadi rencana liburannya mau ngapain Mas Iim? Bantu ibu di ladang. Harus macul aja. Iya, Kalau supaya sudah dua setengah hari itu Oh, 2 kali gitu. kan Syukurlah. sudah ke belakang. Syukurlah. Karena hari ini hujan kan, Hmm. enggak ke belakang cuma nyapu rumput sebentar pulang lagi. Iya, iya, Hujan betul. kan cuaca enggak bagus. Betul. Dia harus tetap menjaga kesehatan ya Mas Iim ya. Iya. Gimana pun Mas Iim nih harus memperhatikan ibu dan juga adik ya. Ini luar biasa Mak. Ada jagoan yang Iya. sudah mulai tumbuh remaja, dewasa. Umur sekarang berapa Mas Iim? 15 tahun. 15 tapi badannya udah ini ya. Iya. Calon-calon mau jadi apa nih Mas Iim? Mau jadi polisi kah, tentara kah, mau jadi apa rencana? Di dosen. Oh jadi dosen, berarti harus kuliah lagi berarti nanti ya. Gitu. Kayaknya jadi dosen nggak kesampaian gitu. Kalau udah kuliah sampai tinggi-tinggi juga nggak jadi dosen itu. Jadi dosen buat Mas Bejo sama Mas Petruk aja. Sama Ibu Denok. Ya jadi Ibu ya, ini mohon maaf ini kita langsung serahkan aja, kita nggak sempat ambil amplop ini sebesar 500.000 dari Hong Kong Ibu, mohon diterima. Terima kasih dan rezekinya ditambahkan. Amin. Jadi Kesehatan. Amin. Amin. Jadi beliau yang dari Hong Kong ini, hamba Allah dari Hong Kong ini tersentuh dengan kehidupan Ibu di sini, perjuangan Ibu bersama 2 orang anak Mas Iim dan juga Mbak Azza atau Adik Azza gitu ya, yang segala keterbatasan tapi Ibu tetap berjuang dan juga tetap sabar menghadapi segala situasi seperti itu. Dan mungkin itu aja dari kita. Jadi bila mana nanti membutuhkan bibit tertentu, untuk saat ini rencana tanam apa ini? Ini kemarin tuh sudah nanam serai daun Serai. ubi. Dan ubi ya. Iya, tadi Ya. sedikit ada itu terong. Terong ya. ungu. Kalau tanaman seperti yang biasa dicabut-cabut yang paling meyakinkan untuk tumbuh kira-kira apa? Ini kan cuaca hujan. Iya, nggak bisa Soalnya ya. 2 malam ini sudah pasang tinggi. Paling selesai tunggu surut dulu baru tanam. Mungkin ya lengkuas, tapi kalau bibit lengkuas ada aja kalau di Ada lengkuas ya. lengkuas ada. Daun ada katuk ubi. mungkin Bu ya. Iya, bagus itu ya. bagus juga. daun Hmm. katuk. Gimana Mas kalau cari daun katuk sini nanti? Tambah-tambah tanaman Ibu di belakang kan? Iya. Tapi disemprot dulu kan? Iya. Dibuatkan bedengan juga nggak sih Bu kalau daun katuk itu? Kalau daun katuk bisa dari bedeng. Bisa dari bedengnya. Jadi kalau daun katuk ini pasarannya juga tinggi Bu. Mahal Iya. juga kalau sudah Kalau disampaikan. di sini ya tangga 1.000 kan, Nah, tapi enggak pernah banjir gitu, enggak seperti kampung bayam gitu. 1.000 satu ikat itu Iya. ya. Tapi yang ikatannya enggak terlalu besar sih yang. Terlalu kecil-kecil aja. Iya. Sudah sampai di pasar kayaknya 3.000 sampai 5.000 harganya. Gitu.
Jadi Ibu, ya mungkin kita bisa memberikan saran gitu ya, karena untuk tanaman-tanaman seperti cabai, tomat ini di lahan Ibu nih kayaknya perlu ditinggiin betul ya baru Iya, bisa tapi tumbuh. kalau musim ini ditinggiin, nanti takutnya pas kemarau itu terlalu ketinggian. Oh, jadinya gersang gitu ya. Iya. Harus disiram Gersang terus. juga, iya. Jadi kondisi lahan gini, Sobat Survivor, kenapa agak sulit memang, bisa dibilang agak dilema untuk nanam tanaman-tanaman seperti cabai di sini, karena kita harus benar-benar mengukur ketinggian dari gulutan atau bedengan yang dibuat. Karena kalau terlalu tinggi di masa musim kemarau, itu tanah jadi gersang, dan untuk menyiramnya pun juga tidak semudah yang dibayangkan, karena jenis tanahnya ini, karakteristik tanah beda dengan tanah yang ada di Jawa atau di tanah-tanah perbukitan seperti itu, dimana itu mudah sekali kehilangan kadar air sehingga tanaman-tanaman bisa mati gersang. Ini yang menjadi penyebab kegagalan tanaman seperti bawang prei, terus juga bawang merah yang dikembangkan oleh masyarakat yang ada di SP 34 yang kemarin kita kunjungi. Jadi ya seperti itu. Jadi emang orang-orang yang sudah berpuluh-puluh tahun yang kemudian bisa memahami karakteristik tanah di sini Bu ya, yang bisa bertahan seperti itu. Dan kemudian yang kedua adalah lahan pasang surut juga. Jadi pasang surut inilah yang menjadi sebenarnya tantangan utama warga transmigrasi yang ada di daerah lokasi Tanjung Buka ini, seperti itu yang dihadapi oleh semua SP, baik SP 1 hingga SP 10 dan juga di Sepunggur khususnya di Kabupaten Bulungan. Jadi begitu. Ya mungkin nanti daun katuknya mungkin dikumpulin juga Mas, mungkin ada temannya kah atau ada tangga gitu. Kalau memang harus beli nanti kita usahakan kita beli daun katuknya. Kan tanamnya nggak susah ya kalau daun katuk ya, Apanya? tanamnya Tanamnya ya cuma kayak stek aja iya, gitu ya. enggak dipotong aja. Dipotong aja, langsung tancap-tancap kayak gitu ya. daun ubi itu cuma dipotong-potong aja. Dan peluang hidupnya juga lebih tinggi ya, maksudnya jarang yang namanya gagal tumbuh itu ya. Iya. Kalau banjir aja mungkin. Aturannya kita tunggu selesai pasang, tanam, tapi lupa aja, sudah nggak ada air, saking semangat apa bagaimana tuh nggak tahu, nanam terus. Bukan saya sendiri, teman-teman juga gitu, kalau sudah ada pasang tanam tapi nanti nggak hidup lagi, Nggak hidup ya. tanam lagi itu. Jadi ya itu kata orang-orang ya, nanam bisa, panennya belum tentu bisa gitu. Iya. Jadi Ibu, memang apa ya, kalau untuk lahan-lahan di sini memang harus buat tanggul di setiap lahan gitu ya. Iya. Untuk saat ini yang ada adalah tanggul primer itu ya, di sungai primer itu ya, yang paling besar itu ya. Iya. Dan sudah ada tanggulnya ya kalau yang untuk Tanggul pinggir-pinggir itu belakang kan sudah jalan, yang sebelah sana itu Sudah. jalan belakang. sudah lah Ibu. Ibu nggak tertarik pelihara bebek Bu? Bebek Kwek-kwek. enggak dulu Nggak kayaknya. dulu. Iya. Soalnya di Kesulitannya sini di banyak ular kan, ayam hmm, gitu suka kadang dimakan, biawak juga. biawak juga masih banyak ya. Jadi seperti Ibu Warti sampaikan bahwa kendalanya itu untuk memelihara binatang ternak di sini, itu di predator seperti ular, biawak, terus yang paling serem lagi itu apa sih bahasa halusnya, buaya. Nggak ada Kalau buaya tuh jarang, tapi Jarang yang ya? sering tuh biawak. biawak ya. Sama Kalau buaya ular. memang di sungainya aja biasanya. Iya, ular itu biasanya suka kadang tengah malam gitu. Tengah malam. Ayamnya apa. Ya, berarti sudah ada tuh ya. Ada. Sebenarnya kita ada program bagi-bagi bibit itik, tapi ya kalau memang kondisinya nggak bisa hidup juga susah juga ya. Iya. Jadi mungkin ke depan kalau sudah semakin bersih, tempatnya juga lebih ini, mungkin ke depan juga kita bisa pikirkan lagi seperti itu, karena sangat bagus kalau dalam satu lahan itu ada ternaknya kan. Iya. ada kebunnya, jadi ada tanamannya, jadi yang didapatkan bukan hanya dari tanaman saja tapi juga dari ternak. Apalagi kan kalau kita pelihara bebek, kebutuhan protein tercukupi. Nah, telurnya nanti. Tapi ya itu lagi Bu ya, kalau seperti tanam berarti harus butuh pakannya juga ya. Iya. Kesulitannya di situ. Kalau nggak tanam padi nggak ada bekatul dapatnya gitu ya. Iya, kadang tanam padi pun enggak panen. Tikus Ya banyak. Iya. Ya, tikus ini banyak karena sebenarnya salah satu kendalanya itu di lahan ini tidak semua menggarap. Iya. Jadi ada sarang tikus. Ada lahan jadi sarang tikus. Jadi harapan kita adalah semoga suatu saat entah itu yang sedang pulang ke Jawa itu bisa kembali dan kembali menggarap lahannya, atau setidaknya mereka bisa
mempercayakan kepada orang lain untuk menggarap lahannya supaya bisa semuanya bisa, kan kalau rame-rame kayak kemarin kan Iya. semangat Bu ya. Iya. Sekarang sudah pada hilang-hilang kemana nggak Banyak tahu. yang pulang. Ya. Udah pada pulang semuanya. Ada yang pulang ke kota, pergi ke kota gitu Bu ya. Iya. Jadi Sobat Survivor, apa yang kami lakukan ini hanya sebagai perantara saja. Support dari Hong Kong, terima kasih banyak buat kakak yang sudah menyerahkan donasinya untuk kami teruskan kepada Ibu Warti. Doa kami Ibu Warti terus sehat Bu ya, bersama adik Aza tuh, adik Aza lagi main. Terus juga ada Mas Iim, nama lengkapnya? Muhammad Nur Sulaimanuddin. Nah tuh lengkap tuh, Muhammad Nur Soleh Imanuddin. Imanuddin. Wow, panjang namanya. Susah tuh kalau bulat-bulatan komputer. Udah nggak zaman sih. Jadi semoga cita-cita yang tercapai ya, menjadi dosen ya, mesti harus menjadi dosen tuh mesti harus kuliah, dan tidak ada yang tidak mungkin Bu. Jadi ketika ada niat, ada ikhtiar seperti itu, semua bisa tercapai gitu ya. Kurang lebih kehidupan kita sama dulu, zaman dulu kita juga rumah seperti kurang lebih seperti ini gitu ya. Tapi saya bisa menyelesaikan pendidikan. Tapi yang paling penting adalah bukan soal semakin tinggi pendidikan, tapi soal bagaimana kita bisa bermanfaat bagi orang banyak. Gitu ya Mas Iim ya. Jadi nanti sambil terus sekolah, kejar beasiswa, tanamkan dalam diri bahwa apa yang diperjuangkan itu bukan hanya keluarga tapi juga semua masyarakat. Jadi gitu ya Mas Iim ya. Tapi yang paling penting itu adalah ibu gitu ya. Kan ibu selalu menemani Iim dari kunjungannya. Ya. Baik Sobat Survivor, mungkin itu cukup dari kita video kita kali ini. Dan tentu kita akan terus mengunjungi Bu Warti. Bila mana ada kesempatan kita akan melihat apa yang menjadi kebutuhan beliau, terutama juga kondisi kebunnya dan juga mungkin terkait pemupukannya. Dan sekali lagi buat kita semuanya, dari hal seperti ini kita belajar untuk selalu bersabar dan juga terus berusaha, berdoa, karena bila kita hanya berpangku tangan saja maka tentu kita tidak bisa berkembang seperti itu. Dan kita bersyukur dengan segala apa yang ada, dengan melakukan hal-hal positif di luar sana. Tetap semangat, tetap survive, Asian Survivor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.